Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan. Bagi siswa sekalian, khusus kelas 7 SMP, saya akan berbagi tentang diskon, yaitu di dalam buku paket masalah aritmatika sosial. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Pada pertemuan kita yang lalu, saya sudah menyampaikan adapun kompetensi dasar, yaitu menganalisis aritmatika sosial. Nah, kali ini kita akan menganalisis tentang diskon atau potongan. Kemudian yang berkaitan dengan psikomotor, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial yang berkaitan dengan diskon atau potongan. Nah, kalau kita lihat peta konsep dari aritmatika sosial, kita sudah membahas keuntungan, kita sudah membahas kerugian, dan kita sudah membahas bunga tunggal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua bagian, yaitu diskon dan pajak. Supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, maka video ini akan saya bagi dua. Video ini khusus untuk saat ini saya akan membahas tentang diskon, dan video berikutnya akan saya bahas tentang pajak. Adapun tujuan pada pertemuan kita kali ini, untuk video kali ini adalah kita akan membahas tentang diskon, dan yang kedua memecahkan masalah yang terkait dengan diskon. Sedangkan untuk tujuan yang kedua, ini saya akan bahas pada video berikutnya. Sebelum kita lanjut tentang diskon, alangkah baiknya kalau kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu masalah bunga tunggal. Nah, untuk mendapatkan bunga tunggal dalam 1 tahun, itu adalah perkalian antara persen bunga dikali dengan modal atau pinjaman. Tetapi kalau seandainya kita mau menghitung dalam 1 bulan, rumusnya sama. Yang pertama, jadi rumus pertama adalah 1 tahun, sedangkan rumus kedua untuk 1 bulan. Jadi tinggal membagi dengan 12 bulan. Kemudian adapun angsuran tiap bulan atau pokoknya itu kita menggunakan modal dibagi dengan lamanya pinjaman. Dan adapun total pinjaman yang harus dibayar oleh si peminjam selama 1 bulan adalah modal ditambah dengan bunganya. Nah, ini untuk 1 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Bisa saja. Jadi modalnya itu dikembalikan semua, pinjaman dikembalikan semua, ditambah dengan bunga yang dipakai rumus ini kalau mencari selama 1 tahun. Baik, kita lanjutkan dengan pengertian diskon. Tapi sebelumnya kita simak dulu video berikut. Assalamualaikum Samir, apa kabar? Baik-baik kan? Bagaimana Samir tentang baju yang disuruh beli kemarin? Sudah dapat toko ya? Kalau saya kemarin sudah dapat toko, harganya tuh 80.000, tapi saya dapat potong diskon 20%. Bagaimana kalau Samir sendiri? Kalau saya sih dapat toko, tapi saya dapat harga 90.000, dapat diskon 30.000. Jadi saya belum beli sih, menunggu informasi dari situ gimana baiknya. Bagaimana, kita coba hitung dulu bagaimana hasilnya nih. Kita bandingkan antara toko situ dengan toko saya. Perbincangan dua siswa yang memperbincangkan tentang harga baju dengan toko yang berbeda, dengan harga yang berbeda, dengan diskon yang berbeda. Untuk toko yang satunya harga baju 80.000 dengan diskon 20%, sedangkan toko yang satunya harga baju 90.000 dengan diskon 30.000. Masalahnya sekarang adalah di toko manakah yang harus dipilih sehingga baju yang dibeli itu lebih murah. Nah, sebelum kita mengatasi hal ini, alangkah baiknya kita ikuti dulu tayangan berikut ini.
Pengertian diskon, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diskon adalah potongan harga. Dalam Kamus Cambridge, diskon adalah pengurangan harga dari harga biasa. Diskon juga berarti pengurangan harga produk atau layanan dari harga biasa. Diskon artinya menjual produk atau layanan dengan harga kurang dari harga biasanya. Menurut Kamus Oxford, diskon adalah mengambil sejumlah uang dari biaya yang biasa, harga normal. Dikutip dari Business Dictionary, diskon adalah pengurangan dari harga yang biasa dari sesuatu, produk atau jasa. Keuntungan diskon: 1. Menarik pembeli baru dan pelanggan. 2. Tingkatan penjualan. 3. Mengosongkan penyimpanan. 4. Tingkatkan reputasi. Mencapai target. Menghemat biaya. Perhatikan contoh berikut. Suatu ketika Zainul pergi ke toko baju di suatu mall. Zainul menemui suatu baju dengan merek sama. Toko A menuliskan harga baju Rp80.000 dengan diskon 20%. Sedangkan toko B menuliskan harga Rp90.000 dengan diskon 30%. Di toko manakah yang sebaiknya dibeli oleh Zainul? Jelaskan. Ya, itulah sedikit sekelumit pengertian diskon. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat memahami pengertian diskon. Jadi kalau kita ulangi kembali bahwa diskon itu adalah potongan harga. Kemudian ada beberapa kegunaan diskon bagi toko. Nah, setelah melihat tayangan tersebut, sekarang kita akan melihat tayangan berikut, yaitu kedua anak tersebut akan menghitung di toko mana yang paling murah di antara keduanya. Mereka akan berada di ruangan perpustakaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silahkan ikuti tayangan berikut. Jadi kalau toko yang satunya kan 80.000, diskon 20%. Jadi kalau kita hitung 20 per 100 dikali 80.000, maka diperoleh hasil 16.000. Dengan demikian harga baju tersebut dikurangi dari harga 80.000 dikurangi 16.000, maka diperoleh 64.000. Coba dihitung yang satunya, Samir. Toko yang satunya apa, siapa tahu lebih murah. Baik, kalau toko yang satunya itu kan harga bajunya kan 90.000, kemudian dipotong diskon 30.000. Jadi kalau kita hitung 30% dari 90.000 itu sekitar 27.000. Jadi 90.000 dikurangi dengan 27.000 maka menghasilkan 63.000. Jadi agak lebih murah toko yang satunya itu. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke toko yang harga 63.000 itu aja ya. Baik, kita berangkat sebentar besok atau supaya lebih mudah, lebih cepat, supaya diskonnya jangan lagi turun ya. Jadi kalau begitu semakin tinggi diskon maka agak sedikit bagus, jadi lebih murah barang itu. Demikianlah tayangan yang sudah disajikan. Nah, kalau kita bandingkan, toko A itu adalah harganya 80.000 ya. Dengan diskon, kita kasih huruf kecil saja, dengan diskon 20%. Ini toko A ya, toko A. Sekarang toko B. Toko B itu harganya sama dengan 90.000, diskonnya 30%. Nah, sudah ditemukan tadi kalau yang ini maka harga bajunya adalah 64.000.
sedangkan ini harga bajunya setelah dipotong hanya 63.000. Nah, kalau begitu yang paling murah adalah toko B. Nah, kita tulis secara umum suatu barang. Perhatikan, suatu barang diberi harga H rupiah. Barang tersebut diberi diskon sebesar D%. Jika HD menyatakan harga barang setelah dikena diskon, nyatakan HD dalam H dan D. Kalau begitu, perhatikan bahwa harga setelah diskon itu adalah harga baju dikurangi dengan D persen, ya, dikali dengan A, ya. Ini untuk mencari harga setelah diskon. Harga baju dikurangi dengan harga baju setelah dipotong D%. Nah, sebuah toko baju kadang menuliskan diskon 50% tambah 10% dengan tulisan angka 10% lebih kecil dari angka 50%. Jelaskan makna penulisan diskon tersebut. Oh ya, jadi adik-adik sekalian, terkadang kalian kalau memasuki mall atau toko apapun itu, terkadang tertulis di baju itu atau barang apa saja, misalnya ini baju, ya, ini baju, ya, maaf gambarnya kurang bagus, itu akan tertulis diskon 50% plus 10%. Maknanya apa? Jadi begini, ini harga, misalkan harga bajunya adalah H, maka pertama harga baju dipotong dulu 50%, hasil potongannya itu kemudian dikurangi dengan 10%, ya. Jadi pertama dipotong dulu 50%, kemudian dapat hasilnya harga baju setelah dipotong 50%. Setelah itu harga baju yang setelah dipotong 50% dipotong lagi 10%. Begitulah pengertian dari 50% plus 10%. Kita lanjut dengan masalah berikut. Ini ada di toko swalayan terpulang untuk membeli baju dan jaket. Erik membeli baju di toko swalayan terpulang dengan harga 150.000. Kemudian mendapat voucher senilai 50.000. Voucher itu hanya dapat digunakan sekali untuk pembelian barang minimal seharga 150.000. Kemudian di toko yang sama, Erik menemukan suatu jaket dengan harga 200.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Sesuai aturan toko, Erik hanya bisa memilih salah satu, menggunakan voucher saja atau potongan saja, tidak bisa keduanya. Jika kalian sebagai Erik, pilihan manakah yang akan kalian ambil? Apakah menggunakan voucher atau menggunakan diskon? Ya, baik. Nah, coba kita akan membandingkan kalau menggunakan voucher, ya. Menggunakan voucher, maka harga baju itu akan menjadi 150.000 itu dikurangi dengan voucher 50.000, ya. Voucher 50.000. Maka harga baju setelah dipotong voucher jadi 100.000. Nah, kalau seandainya menggunakan diskon, maka harga baju setelah diskon jadi harga dikurangi dengan persentase diskon dikali dengan harga. Dengan demikian kita tahu bahwa harganya berapa? Harganya 200.000. 200.000, ya, dikurangi dengan berapa persen? 20% kali dengan 200.000, ya, 200.000 kali dengan 200.000. Nah, dengan demikian ini kalau kita lanjutkan jadi 200.000 itu
kurangi 20/100 kali 200.000. Kita coret saja nolnya. Ini coret 1, coret 1, jadi sisa 200.000 kurangi dengan ini 4 ya, 2 kali 2 kan 4 tambah nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, jadi 40. Dengan demikian maka harga baju setelah dipotong adalah 160. Mana yang paling murah? Ya, jelas KBBI ini dengan menggunakan voucher. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan dituliskan di kolom deskripsi dari video saya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan adik-adik tetap berlatih. Ada beberapa soal di buku paket, silahkan dikerjakan. Semoga video ini dapat membantu adik-adik sekalian untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan diskon.